Pernahkah Anda merasa bahwa perjalanan spiritual Anda dipenuhi dengan pertentangan, kritik, dan cobaan? Jalan menuju kehidupan dengan tujuan yang lebih tinggi memang penuh dengan tantangan-tantangan ini. Dalam penjelajahan perjalanan spiritual ini, kita akan menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh individu yang sangat spiritual. Dalam video kali ini, kita akan mengurai kompleksitas dan paradoks yang ada dalam perjalanan yang mendalam ini, menavigasi cobaan dan rintangan yang menyertai pertumbuhan spiritual, serta harga tinggi yang harus dibayar oleh orang-orang dengan spiritual yang tinggi. 1. Malam gelap jiwa. Jalan spiritual, yang sering digambarkan sebagai perjalanan menuju pencerahan, tidak terlepas dari tantangan yang berat. Salah satu pengalaman yang paling mendalam dan transformatif dalam perjalanan ini adalah malam gelap jiwa. Cobaan spiritual ini, yang ditandai oleh gejolak emosional yang mendalam dan perasaan terputusnya hubungan dengan ilahi, bisa menjadi pengalaman yang menakutkan dan terisolasi. Namun di dalamnya terdapat potensi transformasi mendalam dan pertumbuhan spiritual. Malam gelap jiwa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode kesulitan spiritual dan emosional yang intens, sering ditandai dengan perasaan putus asa, kehilangan keyakinan, dan terisolasi. Ini dapat terwujud dalam berbagai cara, mulai dari rasa kehampaan yang mendalam dan kehilangan makna, hingga hilangnya motivasi dan tujuan. Malam gelap jiwa bukanlah tanda kelemahan atau kegagalan, sebaliknya, ini adalah tahap yang diperlukan dalam perjalanan spiritual. Ini memaksa kita untuk menghadapi ketakutan terdalam kita, masalah yang belum terselesaikan, dan keyakinan yang membatasi, sehingga mendorong kita untuk menggali lebih dalam ke dalam diri kita. Periode introspeksi diri ini dapat mengarah pada penemuan diri yang mendalam saat kita melepaskan lapisan ego, dan mengungkap esensi sejati kita. Meskipun malam gelap jiwa bisa sangat menantang, ia juga memiliki potensi untuk transformasi mendalam. Dalam proses menavigasi kegelapan, kita mengembangkan ketahanan, kasih sayang, dan pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan batin kita sendiri. Kita belajar melepaskan keterikatan dan menerima ketidakkekalan hidup, yang pada akhirnya mengarah pada keberadaan yang lebih otentik dan memuaskan. Malam gelap jiwa adalah pengalaman yang transformatif, memurnikan esensi spiritual kita, dan membentuk hubungan yang lebih kuat dengan diri sejati kita. Melalui kegelapan ini, kita melepaskan ilusi, merangkul sifat sejati, dan terhubung dengan percikan ilahi di dalam diri kita. Setelah keluar dari cobaan transformatif ini, kita menjadi lebih bijaksana dan lebih terhubung dengan diri sejati kita. 2. Kompleksitas dan paradoks spiritualitas. Jalan spiritual seringkali ditandai dengan kompleksitas dan sifat paradoknya yang menantang pemahaman konvensional kita tentang realitas, dan mendorong kita untuk menyelami kedalaman introspeksi. Meskipun hal ini mungkin mengganggu, hal ini juga membuka dunia wawasan mendalam dan pengalaman transformatif. Dalam dunia spiritual, kita menemukan dunia tanpa kebenaran mutlak dan jawaban yang jelas. Tidak seperti dunia fisik yang diatur oleh hukum yang nyata dan hasil yang dapat diprediksi, spiritualitas mencakup fluiditas, ambiguitas, dan hidup berdampingan dari kebenaran yang tampaknya bertentangan. Ini bisa menjadi sumber kebingungan bagi mereka yang terbiasa mencari jawaban pasti, tetapi ini juga memberikan perspektif yang lebih luas, menantang kita untuk memahami misteri keberadaan. Ranah spiritual beroperasi berdasarkan serangkaian hukum dan prinsip yang berbeda, melampaui keterbatasan dunia fisik. Ini adalah dunia energi, kesadaran, dan getaran halus, yang seringkali di luar jangkauan 5 indera kita. Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam memahami dan mengartikulasikan pengalaman spiritual, karena seringkali bertentangan dengan cara pemahaman konvensional kita. Banyak sekali paradoks di dunia spiritual, seperti keberadaan antara cahaya dan kegelapan, atau kesatuan semua makhluk meskipun terdapat perbedaan yang nyata.
Paradoks ini berfungsi sebagai pengingat mengejutkan tentang keterbatasan persepsi dualistik kita, memaksa kita untuk melampaui kecenderungan untuk memilah-milah dan mengkategorikannya. Sebaliknya, kita diajak untuk merangkul keterkaitan aspek-aspek realitas yang tampaknya kontradiktif. Perjalanan spiritual mendorong kita untuk melepaskan keterikatan kita pada keyakinan yang kaku dan merangkul fluiditas keberadaan. Ini mengharuskan kita untuk menavigasi labirin ketidakpastian, ambiguitas, dan kemungkinan dari berbagai perspektif. Keterbukaan terhadap ide-ide baru dan kesediaan untuk mempertanyakan asumsi kita adalah alat penting untuk menavigasi jalan spiritual. 3. Merangkul keraguan dan ketidakpastian. Di ranah spiritual, keraguan dan ketidakpastian seringkali dianggap sebagai musuh untuk kemajuan, hambatan yang menghalangi perjalanan kita menuju pencerahan. Namun, emosi yang tampaknya negatif ini dapat secara paradoks berfungsi sebagai katalis untuk transformasi mendalam, mendorong kita menuju pemahaman yang lebih mendalam dan pertumbuhan spiritual. Keraguan, yang sering dianggap sebagai tanda kelemahan atau kurangnya keyakinan, sebenarnya adalah alat yang penting untuk penyelidikan spiritual. Hal ini mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi kita, menantang keyakinan yang tertanam dalam diri kita, dan mengevaluasi secara kritis pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Dengan terlibat dalam proses pemikiran kritis ini, kita membebaskan diri dari belenggu dogma dan pemikiran kaku, yang memungkinkan diri kita untuk menjelajahi perspektif dan kemungkinan baru. Ketidakpastian, tidak adanya jawaban yang pasti bisa sangat mengganggu, tetapi ini juga memiliki tujuan penting dalam jalan spiritual. Ini mengingatkan kita akan luasnya pengetahuan dan keterbatasan pemahaman kita sebagai manusia. Kerendahan hati ini membebaskan kita dari ilusi kemahatauan, memupuk rasa keterbukaan dan penerimaan terhadap pengalaman dan wawasan baru. Ketika kita menerima keraguan dan ketidakpastian, kita memulai perjalanan pembelajaran dan pertumbuhan yang tiada henti. Kita tidak lagi mencari pengetahuan dangkal atau solusi cepat. Sebaliknya, kita menyelami kedalaman eksplorasi spiritual, berusaha mengungkap kebenaran mendalam yang tersembunyi di balik permukaan keberadaan kita. Rasa ingin tahu ini memicu perjalanan spiritual kita, mengarah pada penemuan dimensi kebijaksanaan yang tersembunyi, memperluas pemahaman kita tentang alam semesta, melampaui batas-batas zona nyaman, dan memasuki wilayah pencerahan spiritual yang belum dipetakan. 4. Evolusi keyakinan pribadi. Perjalanan spiritual bukanlah jalan yang statis, tetapi jalan evolusi keyakinan dan pemahaman yang berkelanjutan. Seiring kita bertambah dewasa dan mendapatkan pengalaman baru, keyakinan kita seringkali berubah, mencerminkan kedalaman pemahaman dan perspektif yang lebih luas. Proses alami perubahan keyakinan ini adalah bukti dari dinamisnya kesadaran manusia, dan terus berkembangnya pengetahuan spiritual. Saat kita menemukan perspektif baru, melakukan pemeriksaan diri secara kritis, dan memperluas pemahaman kita tentang alam semesta, keyakinan yang pernah kita pegang sebelumnya mungkin tidak lagi sesuai dengan kesadaran kita yang terus berkembang. Proses melepaskan keyakinan yang sudah usang bukanlah tanda kelemahan atau kurangnya keyakinan. Sebaliknya, itu mencerminkan pertumbuhan dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan realitas baru. Menerima wawasan baru sangat penting untuk pertumbuhan spiritual. Dengan membuka diri terhadap perspektif baru dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam pemahaman kita, kita memperluas pandangan dan memperdalam hubungan kita dengan dimensi spiritual. Dengan menerima perubahan dan beradaptasi dengan wawasan baru, kita membiarkan keyakinan spiritual untuk berkembang, membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam dan otentik tentang diri kita dan alam semesta. Evolusi keyakinan pribadi bukanlah proses yang linear, seringkali melibatkan periode ketidakpastian dan keraguan. Namun, sifat dinamis dari pertumbuhan spiritual inilah yang memungkinkan kita memperdalam hubungan dengan yang ilahi, dan kebenaran-kebenaran mendasar dari keberadaan. Saat kita menjelajahi lanskap keyakinan yang terus berubah,
kita mengembangkan ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan apresiasi yang lebih mendalam terhadap misteri dan kompleksitas alam spiritual. 5. Pencarian cinta yang mendalam dan bermakna. Pencarian cinta yang mendalam dan bermakna adalah sebuah perjalanan yang telah memikat hati manusia selama berabad-abad. Ini adalah kerinduan untuk terhubung dengan seseorang pada tingkat yang mendalam, melampaui kedangkalan ketertarikan fisik dan kebersamaan sementara. Pencarian ini seringkali membawa kita pada perjalanan transformasi untuk menemukan diri sendiri, menyelami kebutuhan dan keinginan kita, dan berusaha menyelaraskan diri dengan cinta yang benar-benar akan memuaskan kita. Pencarian cinta yang mendalam dan bermakna bukanlah sekadar keinginan untuk pemenuhan romantis, tetapi adalah kerinduan akan hubungan yang memelihara jiwa dan membangkitkan jati diri kita yang sejati. Ini adalah cinta yang melampaui ego dan merangkul keterhubungan semua makhluk. Namun, jalan menuju cinta yang mendalam seringkali penuh dengan tantangan. Kita mungkin bertemu dengan orang-orang yang tidak siap membalas kedalaman cinta dan komitmen yang kita cari, membuat kita merasa kecewa, frustrasi, dan meragukan nilai diri kita sendiri. Pengalaman-pengalaman ini, meskipun menyakitkan, dapat menjadi katalis untuk pertumbuhan pribadi dan refleksi diri, mendorong kita untuk menyelami diri kita sendiri dan menemukan kualitas yang benar-benar kita inginkan dalam seorang pasangan. Landasan dari cinta yang mendalam dan bermakna terletak pada cinta diri. Ketika kita benar-benar menghargai dan menghormati diri sendiri, kita memancarkan aura kepercayaan diri dan keaslian yang menarik orang-orang yang sesuai dengan esensi kita. Cinta diri memberi kita kekuatan untuk menetapkan batasan yang sehat, mengenali hubungan yang tidak selaras dengan nilai-nilai kita, dan mengembangkan ketahanan untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam mencari hubungan yang sejati. 6. Penderitaan dalam pertumbuhan pribadi. Penderitaan, yang sering dianggap sebagai musuh pertumbuhan pribadi, secara paradoks dapat menjadi katalis untuk transformasi yang mendalam. Melalui celah-celah rasa sakit dan kesulitan tersebut, kita dipaksa untuk menghadapi kerentanan terdalam kita, melepaskan lapisan ego yang dangkal, dan mengungkap esensi diri sejati kita. Penderitaan menghancurkan ilusi kendali, menghilangkan perasaan palsu, dan mengungkap ketidakkekalan segala sesuatu. Pengalaman ini dapat membawa perubahan perspektif yang mendalam, menyadarkan kita pada keterkaitan semua makhluk, dan memupuk kasih sayang terhadap penderitaan orang lain. Meskipun penderitaan bisa menjadi alat yang kuat untuk pertumbuhan pribadi, penting untuk mengakui tantangan yang melekat pada pengalaman ini. Rasa sakit penderitaan bisa sangat luar biasa, menguji ketahanan dan tekad spiritual kita. Namun, dengan merangkul penderitaan sebagai guru, kita dapat mengubah dampak negatifnya menjadi katalis untuk pertumbuhan yang positif. 7. Tantangan untuk melepaskan. Jalan menuju pencerahan spiritual diawali dengan praktik melepaskan yang menantang namun penting. Kita harus melepaskan keterikatan pada harta benda, keyakinan yang membatasi, dan pengalaman masa lalu yang menghalangi pertumbuhan dan mencegah kita untuk menerima kemungkinan baru. Melepaskan membutuhkan kesediaan untuk menghadapi ketakutan, rasa tidak aman, dan kenyamanan yang akrab. Hal ini berarti keluar dari zona nyaman kita dan memasuki wilayah tak dikenal, di mana peluang baru untuk pertumbuhan dan transformasi menunggu. Melepaskan keterikatan bukan berarti menyangkal atau menekan emosi kita, tetapi mengakui dan menerimanya tanpa menghakimi. Dengan menerima fluiditas hidup dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi melayani, kita membuka diri terhadap dunia yang penuh dengan kemungkinan dan pengalaman baru, sehingga memungkinkan pertumbuhan spiritual yang lebih mendalam. 8. Eksplorasi batin dan shadow work. Kedalaman diri batin kita seringkali dikaburkan oleh aspek bayangan, di mana bagian dari kepribadian kita yang tidak disadari, yang mengandung dorongan positif dan negatif. Shadow work adalah tindakan untuk menerangi aspek-aspek tersembunyi ini, membawanya ke dalam kesadaran sadar,
dan mengintegrasikannya ke dalam pemahaman diri kita secara keseluruhan. Dengan mengakui dan menerima bayangan diri kita membebaskan diri dari keyakinan yang membatasi dan pola negatif yang menghambat pertumbuhan pribadi. Kita mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan otentik tentang diri kita, menerima ketidaksempurnaan dan kerentanan kita sekaligus mengenali kekuatan dan potensi kita. Shadow work memupuk kasih sayang dan empati seiring kita mengenali universalitas perjuangan manusia dan keterkaitan antara dunia batin dan dunia luar. Dengan merangkul bayangan diri, kita menjadi lebih pemaaf terhadap orang lain dan diri kita sendiri, memupuk hubungan yang lebih harmonis, dan hubungan yang lebih mendalam dengan esensi spiritual kita. 9. Sifat perjalanan spiritual yang berkelanjutan. Perjalanan spiritual bukanlah tujuan yang terbatas, tetapi proses penemuan diri dan evolusi yang berkelanjutan. Tidak ada titik akhir, karena kita terus belajar, tumbuh, dan beradaptasi dengan pengalaman dan pemahaman baru. Sifat pertumbuhan spiritual yang berkelanjutan ini bisa menantang, karena kita terus-menerus menghadapi keterbatasan kita dan memperluas perspektif kita. Namun, ini juga merupakan sumber potensi transformasi dan pemenuhan terbesar kita. Dengan menerima sifat perjalanan spiritual yang berkelanjutan, kita membuka diri terhadap pembelajaran, pertumbuhan, dan penemuan diri seumur hidup. Kita menjadi pelajar seumur hidup bagi diri kita sendiri, terus-menerus berusaha untuk memperdalam pemahaman kita tentang diri sejati kita dan keterhubungan dari semua makhluk. Dengan merangkul perjalanan pertumbuhan seumur hidup ini, kita dapat mengubah hidup kita dan berkontribusi pada dunia yang lebih harmonis dan tercerahkan. Sekian untuk video kali ini. Ingatlah, perjalanan spiritual adalah petualangan seumur hidup yang membutuhkan kesabaran, ketahanan, dan komitmen terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. Biarkan jalan spiritual Anda menjadi sumber inspirasi, peningkatan, dan kepuasan. Terima kasih sudah menonton.